Ya, jadi teroris, bom bunuh diri itu bukan bagian dari Islam. Bahkan bom bunuh diri di medan jihad aja nggak boleh. Dan sekarang ini menjadi sasaran adalah teman-teman di Polri dan TNI. Kenapa menjadi sasaran mereka? Karena mereka punya paham begini. Negara Indonesia negara tagut, karena hukumnya bukan hukum Al-Quran dan hadis. Hukumnya hukum Belanda, dan Allah menyatakan langsung mereka bawa ayat, sehingga sangat mudah anak-anak muda itu terdoktrin. Mereka bawa ayat Allah dalam surat Al-Ma'idah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Indonesia pakai hukum Belanda, berarti kafir. Kalau kafir, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum." Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Marriott, bom di Marriott, di bandara, Polres Cirebon, dan di mana saja. Kemudian syubhat mereka yang lainnya bahwa negara ini tagut, TNI dan Polri adalah pelindung tagut. Maka kita harus membasmi TNI dan Polri terlebih dahulu karena mereka melindungi tagut. Karena kalau mereka masih berada di Indonesia, kita nggak akan bisa membasmi tagut ini. Nah, anak-anak muda yang baru mendengar ayat dan hadis dan nggak punya background agama kan langsung terdoktrin. Apalagi anak-anak muda yang sudah pesimis dari rahman Allah, sudah banyak maksiatnya, banyak maksiat membunuh, judi, zina, kemudian dicekokin, didoktrin. Ini kamu udah banyak kali berdosa, kamu harus mencari amalan yang bisa segera memasukkan kamu dalam surga. Kamu harus cari jalan pintas masuk surga. Maka didoktrin dengan seperti di atas tadi. Kemudian dikatakan ini jalan pintas masuk surga, yaitu bom bunuh diri. Nah, untuk menjawab syubhat mereka di atas, bahwa memang Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi masih ada dua ayat yang berbicara tentang hal yang sama di halaman yang sama. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humut zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Maka dia fasik. Ini tiga sifat yang berbeda untuk orang yang melakukan satu hukum perbuatan yang sama. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa tidak setiap orang yang memakai hukum selain Allah, selain hukum Allah, dia langsung kafir. Kapan menjadi kafir? Apabila dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau setara, atau halal. Dan insya Allah pemerintah kita tidak ada yang meyakini hukum Belanda lebih baik daripada hukum Al-Quran dan hadis. Hanya saja karena tekanan politik atau karena hawa nafsu, maka mereka masih muslim, belum sampai kafir. Maka yang datang dalam tafsir ayat di atas, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan kufur duna kufur. Kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini jawaban terkait ayat di atas. Kemudian jawaban terkait ayat yang kedua yang mereka gunakan, yaitu firman Allah, "Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum." Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Maka kita jawab. Yang pertama, tadi sudah terjawab bahwa TNI Polri muslim. Pemerintah kita Pak Jokowi dan jajarannya muslim. Ya, dengan penjelasan di atas tadi. Kedua, andai kata orang tersebut orang kafir, maka dalam Islam ini ada rincian orang kafir. Ada 4 jenis orang kafir. Yang pertama kafir muahad. Kafir yang sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka untuk hidup damai, untuk genjatan senjata. Ini nggak boleh diambil hartanya, tidak boleh direndahkan kehormatannya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 ama." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Dan bau surga dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Yang kedua, kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kita kaum muslimin karena ada jaminan keamanan dari penguasa atau dari oknum muslim. Maka ini tidak boleh juga untuk dibunuh. Ya, juga tidak boleh dibunuh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada orang kafir memohon perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar Al-Qur'anul Karim. Dari masa Nabi sudah ada kejadian ini. Seorang wanita yang bernama Ummu Hani dalam riwayat Imam Muslim, beliau memberi jaminan kepada orang kafir Mekah masuk ke Madinah. Maka para sahabat melihat kafir Mekah ini masuk Madinah, ingin membunuhnya, ingin balas dendam. Kan lumrah. Karena dulunya dia menyiksa para sahabat, merampas harta para sahabat. Sekarang nongol di tengah-tengah para sahabat Nabi di Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sebagian para sahabat Nabi ingin membunuhnya.
Maka Ummu Hani yang telah memberi jaminan untuknya mengadu kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa sebagian sahabat ingin membunuh orang tersebut yang telah dijamin keamanannya oleh Ummu Hani. Ummu Hani wanita, bukan menteri dalam negeri, bukan pula menteri dalam negeri, tapi oknum muslimah di masa itu. Maka Nabi langsung menyatakan, inna yadal muslim ya Ummu Hani laqad ajarna man ajarti. Wahai Ummu Hani, orang yang engkau beri jaminan keamanan, kami jamin keamanan untuk dia. Sesungguhnya jaminan kaum muslimin itu satu. Ini menerangkan bahwa kafir musta'min tidak boleh dibunuh. Kalau ada yang beralasan, oh mereka ke Bali untuk bermaksiat, mereka untuk menampakkan aurat mereka, maka jawabannya, ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah akan dosa tersebut yang memberikan visa. Adapun kita sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat, harus menghargai dan menjaga jaminan tersebut. Dan apabila ini dilanggar, banyak kehancuran terjadi buat Islam. Nama Islam tercoreng. Akhirnya Islam dikatakan agama pengkhianat, agama yang mengingkar janji. Setelah memberi jaminan keamanan buat turis kami, kemudian turis kami dibom Bali 1, bom Bali 2, dan seterusnya. Yang ketiga, kafir dhimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, membayar pajak, membayar upeti, dan tunduk di bawah peraturan pemerintah kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Kecuali mereka telah memberi pajak dan hidup di bawah peraturan kaum muslimin dan tunduk hidup di bawah peraturan pemerintah kaum muslimin. Yang halal, yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah tadi, bunuhlah mereka dimanapun mereka engkau dapati, adalah kafir yang keempat, kafir harbi. Kafir di medan tempur yang sedang bertempur antara muslim dengan mereka. Itu pun Nabi berpesan agar anak-anak, kaum wanita, dan kakek-kakek tua tidak dibunuh. Tetapi ditawan. Setelah ditawan tidak boleh disiksa, tidak boleh dimutilasi, tapi harus diberi makan dan minum. Bahkan Nabi menjamin gereja dan keamanan Yahudi Najran. Ya. Kita tahu di Madinah bukan hanya agama Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Nabi hidup damai dengan mereka karena sudah ada perjanjian hidup damai. Bahkan Nabi berpesan ketika melepaskan panglima-panglima perangnya agar gereja-gereja tidak dihancurkan, agar anak-anak kaum wanita tidak dibunuh. Ini di medan jihad. Maka jelaslah bagi kita apa yang dilakukan oleh oknum saat ini, pengoboman, bom bunuh diri, ini menyimpang dalam Islam dari berbagai sisi.